Kehidupan artis tak pernah lepas dari gosip. Demikian halnya yang dialami oleh artis cantik, Lydia Kandou. Kesibukannya dalam pelayanan, telah membuatnya seperti tenggelam dari keartisannya. Namun sebelum Anda menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar nanti kami akan memberitahu Anda, kalau ada video-video baru. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Label artis yang telah disandang Lydia Kandou masih melekat. Saat ini ia sering diminta bersaksi di berbagai denominasi gereja. Bahkan baru-baru ini, ia mengikuti suatu perjalanan ziarah ke Yerusalem. Istilah cinta buta, mungkin dialami oleh wanita berdarah Manado ini. Kisah cintanya dengan pria yang tidak seiman, berakhir di pelaminan. Sekalipun sempat ditentang oleh pihak keluarga, akhirnya nekat. Ia pun menikah dengan Jamal Mirdad, seorang penyanyi. Hari-hari yang dilaluinya setelah pernikahan terasa begitu indah. Sebagai jemaat Tuhan, seharusnya ia pergi ke gereja di hari Minggu. Tapi Lydia tidak melakukannya. Bersama suami tercinta, ia lebih memilih untuk pergi jalan-jalan, nonton, atau shopping dan sebagainya. Makin lama rasanya kok makin jauh dari Tuhan, ungkapnya. Namun, pikiran seperti itu tidak cukup membuatnya berbalik pada Tuhan. Ia seolah menikmati semua itu. Sampai saat anak keduanya mengalami sakit aneh. Saraf kiri anak saya abnormal, tuturnya. Ia langsung membawanya ke rumah sakit, dengan keyakinan setelah ditangani dokter, pasti anaknya sembuh. Yang terjadi justru sebaliknya. Makin lama kondisi anaknya semakin parah. Seperti obat-obat yang diberi dokter, tidak mempan terhadap penyakitnya. Anak saya seperti mau mati. Matanya tidak mau terbuka, kisahnya. Akhirnya diputuskan untuk membawa anaknya pulang ke rumah. Saya menangis dan menangis, sambil membaringkan anak saya di tempat tidur. Saya merenung dan larut dalam kebisuan. Seketika saya teringat akan dosa-dosa saya dulu. Saya tidak setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah begitu baik pada saya, katanya. Seketika itu juga, ia berdoa sambil bercucuran air mata, minta ampun atas segala dosa dan ketidaksetiaannya. Ia betul-betul merasa telah mendukakan hati Tuhan. Luar biasa ternyata, ungkapnya. Sesaat ia katakan amin. Hati dan batinnya terasa lega sekali. Plong rasanya. Saya yakin darah Yesus telah menghapus dosa-dosa saya, tuturnya dengan wajah tersenyum. Lalu ia melihat anaknya yang masih terbaring, dalam keadaan yang memprihatinkan. Air matanya jatuh lagi. Ia duduk di sisi tempat tidur, sambil mengelus-elus kepala anaknya. Batinnya berkata, Tuhan, aku tahu Engkau telah menghapuskan dosaku. Saat ini juga ya Bapa. Jikalau Engkau mengasihi aku, tolong sembuhkan anakku. Aku percaya sepenuh jiwa, Engkau sanggup melakukan semua itu. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau, yang memberi aku kekuatan. Usai berdoa, ia memuji-muji Tuhan dengan lagu kidung pujian yang tiada putus-putusnya. Saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah berhenti memuji Tuhan, sampai Tuhan sembuhkan anak saya, paparnya. Ternyata ajaib. 1 jam berselang, mata anaknya perlahan mulai terbuka. Perlahan, tapi pasti mata anak saya terbuka. Lalu ia bangun dari tempat tidur. Ajaibnya, di wajahnya tidak ada gambaran kesakitan. Padahal ia baru saja mengalami suatu penyakit yang luar biasa berat untuk anak seusianya. Yang terlukis di wajahnya adalah sukacita. Sungguh ini suatu mujizat. Saya langsung memeluk anak saya sambil berkata, terima kasih Tuhan, urainya. Sejenak diajaknya anaknya berdoa bersama, mengucap syukur atas kesembuhan yang hanya datang dari Allah. Tuhan sudah mendengar doa saya, ujarnya saat itu. Sejak kejadian itu, ia berjanji akan setia melayani Tuhan. Saya ingin menceritakan kepada semua orang, bahwa Tuhan itu sungguh baik adanya, tukasnya. Ternyata badai itu belum berlalu. Sang suami belum merestui kemauannya untuk kembali ke gereja. Apalagi harus membawa anak-anaknya. Terpaksa dulu saya berbohong, membawa anak-anak dengan alasan nonton, renang, jalan-jalan, dan macam-macam. Padahal sebelum atau sesudah kegiatan itu, kami ke gereja. Abis kalau tidak begitu, mana bisa saya ke gereja, kilahnya. Terus terang saya tersiksa dengan keadaan seperti itu, akunya. Tapi ia sudah punya komitmen, bahwa ia tidak akan menjual Tuhan Yesus,
Karena apapun juga. Lama-kelamaan Jamal Mirdad mulai berubah. Ia semakin menghargai saya. Ia pernah mengatakan tidak melarang saya atau anak-anak ke gereja. Sukacita sekali saat saya mendengar itu, cetusnya.